Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. eh, sekali lagi diumumkan kepada umahat yang tidak ada uzur syar'i, mohon dibuka kameranya, karena salah satu adab kita terhadap guru kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum kepada ummahatillah ya yang senantiasa masih istiqomah ya dalam kelas kita, yang mana malam hari ini orang-orang terpilih lah yang di sini ya, Masya Allah, yang ingin terus mengkaji fikih ya, terutama fikih darah, masih dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan ini kelas baru ya, perdana, dan ada juga saudara-saudara kita yang baru bergabung juga, dan ada juga yang ada murid lama ya, menyambung ini. Selawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, gimana ini kabarnya ini ibu-ibu ini ya, ibu-ibu, anak-anak gadis juga ada juga di sini Ustazah ya, jadi akhwati fillah lah ya. Nah, mudah-mudahan kita sehat-sehat ya Bu, terus istiqomah ya. Ya namanya belajar ya, pasti ada naik turun ya. Apa namanya kebosanan itu ya, tapi terus ini ibu-ibunya pejuang-pejuang ini sepertinya ya, tahan banting ini semua ya. Karena nggak mau lepas ini sama Ustazah ini, Ustazah Syifa. Mereka terus ikut. Nah, jadi habis kitab ini apa lagi nih? Apa lagi nih? Ya kan, Masya Allah ini guru kita ini. Baik, langsung saja kepada Gurunda, kepada Ustazah Syifa, Wulandari, tafadhol. Ya, baik, terima kasih pada Bu Tri yang telah membuka forum kita pada malam hari ini dan juga yang telah memfasilitasi berjalannya kelas Umahat ini secara online ya. Kita mulai Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah senang sekali ya di kelas perdana kita pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah ya, saling bertatap muka walaupun secara online ya. Alhamdulillah akhirnya kelas fikih tentang haid, nifas dan istihadah ini bisa kita selenggarakan. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama, semangat kita dalam mengkaji itu tidak hanya ada di awal ya, tapi juga sampai di akhir. Nah, ini kitabnya agak sedikit lebih panjang dari kitab yang awal, Safinatun Najah, dan pembahasannya satu tema pula ya tentang fikih darah. Kalau dulu di Safinatun Najah kan temanya bisa macam-macam ya, habis sholat, puasa, habis puasa, yang lain lagi ya. Ini temanya masih seputar darah. Jadi ini udah lebih mendalam. Saya berani membuka kelas ini juga bukan karena sudah begitu memahami, bukan ya. Karena saya sendiri juga masih terus belajar tentang fikih darah ini, tapi saya mencoba menyampaikan apa yang sudah pernah saya pelajari ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal solih bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan untuk diri kita dan juga kepada anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, atau kaum muslimah lain di luar sana yang belum mengenal ilmu tentang fikih darah. Mudah-mudahan ini ya tadi yang menjadi amal solih bagi kita semua. Nah, berikutnya mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnahnya, termasuk mengikuti ajarannya, yang salah satu ajarannya dalam hablum minan nafsi, ya, aturan Islam di dalam hubungan dengan diri sendiri adalah terkait dengan ilmu fikih, apa yang kita butuhkan. Nah, kenapa setelah kita membahas Safinatun Najah
akhirnya saya memilih kitab ini, yaitu kitab Ibanah wal Ifadah, itu karena yang paling dekat dengan perempuan yang tidak mungkin kita lewatkan dalam pembelajaran itu adalah tentang fikih darah. Karena kita mengalaminya. Seharusnya ini pun dipelajari bukan oleh kita yang udah tua ya, tapi oleh anak-anak di usia yang belum balik. Jadi sebelum masuk usia balik, dia sudah harus paham tentang fikih darah. Namun tidak apa-apa dimulai dari kita ibunya atau dari calon ibu ini yang insya Allah nanti akan melahirkan generasi yang luar biasa juga, sehingga punya bekal untuk mengetahui ini anaknya dalam fikih darah itu bagaimana. Ya baik ya ibu-ibu ya, itu latar belakangnya. Silahkan yang sudah punya kitabnya untuk membuka kitabnya. Jika yang belum punya, tidak apa-apa, didengarkan saja dulu. Kita mulai dari, kalau di bahasa Arab saya, dari halaman 7. Kita baca ya ibu-ibu ya. Biasa kalau kita mengkaji di kitab kelas fikih, kita membaca kitab, mengartikannya, menjelaskannya, baru kemudian nanti jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di sesi diskusi ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ya, segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, alamin, hamdan yuwafi, yang segala pujian itu tercurah ya dengan nikmatnya dan dicukupkan dengan apa yang ditambah. Sebentar itu ya. Ini jelas nggak? Saya kayaknya kok ini ya putus-putus kayaknya gambar-gambar ibu-ibu. Suaranya pas nggak Bu? Nggak tersendat ya agak ya. Pas. Jelas ya, oh, alhamdulillah. Berarti ini saya aja ya. Nah, kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah dikatakan wassallallahu ala sayyidina, dan semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada Sayyidina Tuhan kita Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan salam ya, keselamatan. Nah, ini biasa dalam semua kitab para ulama itu selalu membuka kitabnya dengan 3 hal ya. Pertama bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat. Dimanapun, kitab Safinatun Najah, kitab ini, di kitab yang lain, itu biasanya dalam muqaddimahnya pasti dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan selawat. Nah, ini juga adalah adab bagi kita dalam membuka majelis manapun, itu harus memulai dengan 3 perkara ini. Nah, kemudian setelah dibuka dengan itu, amma ba'du ya. Kemudian amma ba'du, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, jadi di sini disebutkan sebuah hadis dari Nabi yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Ini mungkin sama-sama kita sudah tahu hadis ini. Di kitab yang lain juga kalau mau belajar itu biasanya hadis ini selalu ditampilkan. Nah, lalu dijelaskan oleh yang menulis kitab, nama yang menulis kitab bisa Ibu baca, yang intinya dalam kitab ini beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah ya, bermazhab Syafi'i. Nah, fal hadisu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Hadis yang tadi dibacakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu adalah hadis yang menunjukkan kewajiban ta'allumil ilmi, mempelajari ilmu. Kalau bahasanya tolabul ilmi, menuntut ilmu, tidak ada kekhususan misalnya disebutkan menuntut ilmu itu wajib atas anak-anak, tidak ada. Menuntut ilmu itu wajib atas orang yang ingin menjadi guru, tidak ada. Tapi menuntut ilmu itu diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Berarti kalau statusnya muslim, mau anak-anak, mau tua, mau tamatan apa, mau belajar di mana dulunya, semua kita kalau statusnya muslim, maka kita wajib belajar. Belajar apa? Belajar tentang ilmu. Nah, kemudian karena kita perempuan, dikatakan di sini wa minal ilmi wajibi 'alal mar'ah.
Dan dari sekian banyak ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan, anna tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Jadi kewajiban atas perempuan wajib ya Bu ya. Ini bukan pilihan, boleh dipelajari, boleh tidak, bukan begitu. Tapi ini adalah kewajiban. Apa kewajibannya? Adalah mempelajari apa yang dia butuhkan sebagai perempuan dari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Nanti akan kita jelaskan. Apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Tapi kenapa kita butuh mempelajari ilmu tentang haid? Nah, karena kalau di buku menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari sebelum kita melakukan satu perbuatan. Misalnya kita mau sholat, supaya sholat kita sah dan sholat kita tidak jatuh pada keharuman, kita harus belajar fikih sholat. Supaya kita mau haji atau mau umroh, maka biasanya kita yang dulunya nggak belajar fikih umroh dan haji harus wajib belajar fikih haji dan umroh. Kenapa? Supaya haji dan umrohnya tidak jatuh pada keharuman. Nah, begitu pula kalau seorang perempuan yang mengalami haid, nifas, dan istihadah, maka dia wajib tahu ilmu tentang darah agar dia bisa menentukan apakah darah yang keluar itu haid, apakah darah yang keluar itu istihadah, ataukah darah nifas. Nah, lalu pertanyaannya, kalau itu kewajiban perempuan, siapa yang harus mengajarkan? Ini Ibu bisa sampaikan ke para suami. Fa in kana zaujuha aliman lazimah ta'allimuha. Nah, kalau suaminya seorang yang alim itu maksudnya bukan alim kayak kita bilang suami alim tuh suami soleh, rajin sholat itu dibilang alim ya. Padahal suami yang alim itu maksudnya adalah suami yang memiliki ilmu terkait fikih darah tadi, maka dia harus mengajarkan kepada istrinya. Ini wajib. Suami yang mengajarkan kepada istrinya. Kalau suaminya alim, suaminya tahu. Nah, bagaimana jika suami saya tidak tahu? Dijelaskan di bawahnya. Wa illa falaha. Jika dia tidak punya ilmu tentangnya, si suami tidak punya ilmu tentang fikih darah tadi, maka falahal khuruju lis-su'alil ulama. Maka bagi suami wajib menyuruh istrinya khuruj, keluar dari rumahnya untuk bertanya kepada ulama. Itu ya. Bisa suaminya yang keluar belajar kepada ulama, bisa dia menyuruh. Kalau falaha itu berarti kan kepada istrinya ya. Karena kalau dia yang belajar kan berarti butuh proses dia menyampaikan ke istrinya. Tapi kalau istrinya yang langsung belajar berarti istrinya langsung bertemu dengan ulama dan memahami fikih darah. Ini Ibu perhatikan. Berarti yang pertama wajib mengajarkan kita suami. Kalau dia belum menikah berarti ayahnya wajib mengajarkan. Jika ayah atau suami ini tidak punya ilmu, maka dia harus mengizinkan, memfasilitasi, membiayai bahkan ya, membiayai ongkosnya, membiayai gaji gurunya ketika dia tidak punya ilmu agar istrinya tahu tentang fikih darah. Di sini ya, dia harus bertanya kepada ulama yang tahu tentang fikih darah. Bahkan bal yajibu alaihal khurus li su'alil ulama. Bahkan ketika suaminya juga tidak punya inisiatif gitu ya mungkin ya untuk memfasilitasi istrinya karena suaminya juga tidak paham tentang kewajiban mencari ilmu tentang fikih darah, maka dia wajib atas dirinya sendiri untuk keluar dari rumahnya dan bertanya kepada ulama. Itu urutannya ya. Nah, kalau ibu-ibu melalui Zoom ini kan alhamdulillah nggak perlu keluar rumah, bisa belajar fikih darah dari rumah gitu ya. Yang penting ilmunya tersampaikan. Mau ke ulama yang mana saja tidak ada masalah. Kemudian, kalaulah sudah suaminya tidak punya ilmu, tidak juga memfasilitasi istrinya pergi ke ulama, istrinya punya inisiatif untuk pergi ke ulama, belajar sendiri, mencari ilmu sendiri, maka katanya ulama ini ya, di kitab ini, wa yahrumu ala zauji an yamna'aha illa an yas'ala huwa wa yukhbirah. Diharamkan atas suaminya
menghalanginya atau mencegahnya. Jadi dia nggak boleh menghalangi istrinya keluar dari rumah mencari ilmu untuk bertanya pada ulama. Illa, kecuali, ada kecuali. Kalau dia melarang kita keluar rumah karena kita ingin belajar, suami melarang, maka boleh jika anyas ala, dia yang bertanya kepada ulama itu, dia yang belajar kepada ulama itu, baru kemudian wayuh biroha, dan suami tadi mengabarkan kepada istrinya apa hukum tentang fikih darah itu. Nah, jadi hadis tentang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim ini menunjukkan kewajiban seorang muslim itu yang memang belajar, baik laki-laki atau perempuan. Karena masalah fikih darah itu dialami oleh perempuan langsung, maka yang seafdol-afdolnya memang adalah dia belajar langsung kepada ulama, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi apa ya, kita luruskan di sini ya, ibu yang belajar sini insya Allah tidak sia-sia, karena ini adalah ilmu fikih yang memang wajib kita pelajari setelah kita mempelajari berbagai ilmu fikih yang lain. Nah, kemudian ya ini ya di paragraf selanjutnya, summa inna ta'alluma hadhil ahkami yu'addu minal fikhi allazi huwa min alamati iradatillah bi'abdihil khair haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini sesungguhnya belajar tentang hukum-hukum ibadah dari fikih itu yang dia merupakan alamah ya, tanda-tanda kehendak Allah atas seorang hamba. Allah ingin seorang hamba itu diberikan kebaikan, maka ini seperti hadis dari Rasulullah SAW ketika Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dengannya, maka dia akan difahamkan dalam perkara agama. Nah, jadi niat belajar kita semata karena Allah. Kemudian, ya, masalah hasilnya, apakah kita nanti paham atau tidak tentang ilmu ini? Ya, kita paham atau tidak tentang ilmu yang kita pelajari, itu bukan urusan kita lagi, tapi itu sudah urusannya Allah. Karena ilmu itu hakikatnya adalah mengalir seperti air. Ibu pernah lihat air ya? Air itu mengalir dari tempat yang tinggi kemana? Ke lebih tinggi atau ke lebih rendah? Kalau air, ya dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oh iya. Bisa nggak air itu mengalir dari bak menuju ke kerannya? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Biasanya air itu turunnya dari keran ke dalam bak gitu ya. Nah, begitupunlah ilmu. Jadi kalau kita dalam belajar itu kan ada hadisnya itu ya, sering kita dengar tuh. Adab dulu baru ilmu. Artinya ilmu itu memang mengalir dari atas ke bawah. Artinya Allah akan memberikan ilmu itu kepada orang yang merasa dirinya tidak paham, yang merasa dirinya membutuhkan ilmu. Tapi bagi orang yang merasa dia sudah pintar, dia sudah tahu, maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dan ketika ada orang yang ketika belajar, dia paham, dia tidak menjadi sombong. Kenapa tidak menjadi sombong? Karena dia tahu bahwa ilmu itu bisa ada pada dirinya karena semata-mata dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah. Jadi yang membuat kita paham ini siapa? Yang membuat ilmu itu masuk ke hati kita siapa? Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena maka sekalipun Allah kita akhirnya tahu tentang fikih darah, itu tidak membuat kita menjadi orang yang sombong. Kalaupun setelah kita belajar, ternyata payah ya belajar fikih darah ini, ternyata hitung-hitungannya susah ya, kayaknya aku nggak paham. Kita juga nggak merasa rendah diri, kenapa? Karena kita ingat hadis ini, berarti ilmu itu belum Allah mudahkan masuk ke hati kita. Gampang ya, sebenarnya dalam Islam belajar itu, yang penting kita belajar, sudah menjalankan kewajiban,
Kalau faham, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak faham karena susah, itu juga tidak menjadi masalah, karena yang penting kita sudah punya niat untuk belajar. Nah, begitu ya ibu-ibu ya, ini luar biasa nih kata pengantarnya. Ya, kemudian wa musahamatan fi nasril ilmi wajibi wa tabligid da'wah. A'datu hadhihi durusa al-fiqhiyah fi ahkamil haidi wan nifas wal istihadah. Nah, termasuk ya musahamah, dan buku ini termasuk dalam rangka menyebarkan ilmu yang hukumnya juga wajib. Jadi tahapan ilmu itu adalah kita diam dulu, ya ini adabnya dalam mencari ilmu, diam dulu, pahami dulu, kalau tidak mengerti baru ditanya sampai paham, untuk apa? Untuk diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, tahapan ilmu yang tertinggi dan itu juga merupakan kewajiban adalah tabligh, menyampaikan ilmu itu dan menyebarkan ilmu itu kepada yang lain. Gitu ya, itu tahapannya ya. Jadi kalau tahap sekarang kita dia mendengarkan, memahami, kemudian mengamalkan untuk diri kita, baru tingkatan di atasnya adalah kita tadi Bu, menyebarkan, menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada yang lain. Nah, itu hukumnya wajib. Maka kitab ini dipersiapkan untuk mempelajari fikih dalam hukum haid, nifas, dan istihadah. Kemudian waqad jama'tu hadhihi risalah min kutubi a'immatina Syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Nah, dan sungguh jama'tu, ini domirnya ana ya, aku telah mengumpulkan dari risalah ini, dari kitab yang a'immatina, dari kitab para imam kita Syafi'iyah. Ya, kalau pakai kata Syafi'iyah berarti imamnya tidak satu ya. Imam awalnya Imam Syafi'i, tapi kemudian murid-muridnya juga disebut sebagai Syafi'iyah namanya ya. Nah, semoga Allah meridhoi alaihim atas mereka. Kalau Imam Syafi'inya cuma satu, berarti bukan alaihim, tapi alaihi, domirnya hi, dia ya. Tapi karena alaihim berarti atas mereka, berarti ini gurunya ada banyak. Jadi sampainya ilmu itu bukan hanya dari satu orang, tapi ada banyak gurunya. Kemudian wa aksaruha mustafadun min risalati syaikhuna al-alama Muhammad bin Ali al-Khatib. Ini nama penulis kitabnya ya. Jadi yang lebih lagi yang kita ringkas dari risalah guru kita yang namanya adalah Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib. Hafizahullahu wa mata'abihi fi khair wa afihi. Semoga Allah menjaganya dan memberikannya kebaikan dan melindunginya. Wallati fatahat mughlaqa masail haid, yang dia telah membuka penutup dalam perkara-perkara haid. Nah, kemudian disebutkan waqad qasamtu hazihi durusa ila samaniya durusin kallati. Jadi kitab ini aku bagi pelajarannya ke dalam 8 bab. Nah, nanti kita akan belajar ke 8 babnya satu persatu. Bab pertama atau ad-durusul awal, muqaddimatun ammatun haula dima'i kharijati minal farji. Jadi bab pertama nanti adalah muqaddimah umum seputar darah yang keluar dari farji wanita ya. Itu akan kita bahas. Kemudian yang darsusani, bab yang kedua adalah Sinnul haidi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Ini adalah usia haid, sifat-sifatnya, warna-warnanya, dan muddahnya, masanya. Jadi nanti kan kita bahas satu persatu. Dari usia haid itu berapa, sifat-sifat haid bagaimana, warna-warna darah bagaimana, kemudian dari masa haid itu. Kemudian durusus salis, bab yang ketiga, kita akan belajar tentang at-tuhuru minal haidi wan nifas. Masa suci. At-tuhuru itu masa suci dari haid dan nifas. Kemudian ad-darsul rabi, bab yang keempat, fin nifazi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkami. Nah, bab keempat khusus membahas tentang nifas dan waktunya dan apa yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum. Kemudian ad-darsul khamis, bab yang kelima nanti akan membahas tentang fima yahrumu bil haidi wan nifas. Apa-apa saja yang diharamkan
ketika haid dan nifas. Kemudian wadda susadis bab yang keenam at-ta'rifu bil mustahadati wa ma yalzamuha. Bab mengenal istihadah dan apa yang terikat dengannya. Kemudian wadar susabi yang ketujuh mustahadatu fil haid. Orang yang istihadah dalam masa haid. Kemudian wadar susamin bab ke-8 al-mustahadatu fin nifas. Orang yang istihadah dalam kondisi nifas. Nah, itu ada 8 bab kira-kira yang akan kita bahas dalam kitab. Ya, dari judulnya memang Masya Allah kita memang akan khusus fokus bahas tentang darah pada wanita. Tidak ada pembahasan selain itu ya. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'ala hadzal amala khalisan li wajhil karim. Dan aku memohon semoga Allah Ta'ala menjadikan amal ini adalah khalisan, amal yang solih, sebagai hujah atau untuk dengan alasan mengharapkan ridho dari Allah yang maha mulia. Kemudian wa arju wa amulu mimman ittala'a alaihi fara'a fihi khata'an an yunabbahani alaihi. Kemudian aku kembalikan dan aku meminta bagi orang yang mempelajarinya jika melihat di dalamnya ada kesalahan untuk memperbaikinya. Wa jazahullahu khairan al-jaza. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan sebagai balasan. Terakhir dari pembukaannya, waqad an awanu syuru'i fil maqsud bi'aunil maliki ma'bud fa'ilat darsil awal. Ya, maka sungguh aku meminta agar buku ini bermanfaat ya dalam maksudnya, dengan tujuan tadi al-malik, dengan tujuan kepada rajanya para hamba, maka kita masuk kepada darsil awal, bab pertama, insyaallah. Demikian ibu-ibu tentang muqaddimah, kata pengantar dari kitab ini. Sebelum kita masuk ke darsul awal, saya buka dulu jika ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan, boleh bertanya secara langsung atau boleh lewat chat ya, Bu ya. Belum ada ya? Ada yang mau bertanya, Ibu? Adik-adik ada yang mau bertanya? Belum Ustazah. Belum ya? Baik, kita masuk ke darsul awal. Darsul awalu. Pelajaran pertama atau bab pertama. Muqaddimatun amatun haulad dima'il kharijati minal farjita. Kita akan membahas pendahuluan umum. Muqaddimah itu pendahuluan umum seputar dima, seputar darah kharijah yang keluar dari farji. Nah, jadi kita masuk bab pendahuluan. Dalam ilmu fikihnya, darah yang keluar dari farji wanita. Jadi tidak ada hukum darah yang keluar pada farji laki-laki. Tidak ada hukumnya. Jadi maksudnya tidak ada hukum fikihnya itu maksudnya kalau keluar dari laki-laki ya itu berarti sakit gitu ya, sudah. Tapi kalau darah keluar dari farji, farji itu yang mana? Farji itu adalah bagian yang di khitan pada perempuan. Nah, keluarnya darah dari bagian itu, maka hukum fikihnya berbeda. Ya. Masing-masing darah yang keluar itu hukumnya berbeda. Kasurnya mana nih? Kasur mana? Sebentar itu ya. Nah, ad-damul khariju min farjil mar'ah. Jadi hukum fikihnya darah yang keluar dari farji wanita yang pertama, imma an yakuna haidon.
Nah, jadi darah yang keluar yang pertama kalau farji wanita, kemungkinan yang pertama adalah haid. Hukumnya haid. Yang kedua, au nifasan. Dihukumi sebagai nifas. Yang ketiga, awis istihadah, dihukumi sebagai istihadah. Jadi kalau dia keluar darah, kemungkinan itu haid atau nifas atau istihadah. Wala rabi'alah, tidak ada kemungkinan keempat. Jadi dalam fikihnya darah yang keluar memang hukumnya cuma 3. Kalau tidak haid, nifas. Kalau tidak nifas, istihadah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, kemudian karena cuma ada 3 hukum darah, maka berarti walikullin min hazihin lima ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi. Jadi bagi setiap darah ini kita harus kenali untuk membedakannya dari darah yang lain. Wa saufa nubayyinuha insyaallah ta'ala. Nah, dan ini akan kami jelaskan insyaallah. Nah, ini masuklah kita bab yang pertama tentang haid ya. Jadi pendahuluannya Ibu-ibu, saya ulang sekali lagi poinnya adalah darah yang keluar dari farji wanita hukumnya cuma ada 3. Haid, nifas, istihadah. Mungkin kalau haid nifas sering dengar ya, ibu-ibu ya. Nah, ini mungkin istihadah ini yang istilah baru dalam fikih. Dan memang yang lebih sulit adalah belajar istihadah. Nah, karena dia yang sulit, maka kita akan memulainya dari haid dulu, baru kemudian nifas, baru kemudian nanti istihadah. Panjang ya tentang istihadah itu. Nah, kita masuk bab pertamanya, awalan al-haidu, haid. Ta'riful haid, definisi haid. Apa itu haid? Nah, ini didefinisikan. Biasa ya kalau kita belajar ilmu fikih, kita belajar dulu definisinya untuk membedakannya dengan yang lain. Jadi damul haidi syar'an, darah haid secara syar'i artinya adalah damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah an sabilis sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Jadi haid itu adalah damu itu darah jibilatin, darah alami yang keluar atau yang mengalir dari aqsa, paling dalam. Jadi dia keluarnya dari bagian paling dalam rahimil mar'ah, rahim perempuan, ala sabilis sihah, atas jalan yang sehat, bukan karena sakit, tapi karena dia sehat. Dia sehat tapi keluar darah, begitu ya. Min ghairi sababin, bukan tanpa sebab, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang maklum. Nah, waktu-waktu yang maklum inilah yang diartikan kita akan bahas tentang apa itu waktu yang maklum. Saya ulang ya ibu-ibu ya. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar, darah alami, tidak buatan, tapi alami, yang keluar dari rahim wanita yang paling dalam, kemudian dia dalam kondisi sehat, bukan karena sebab lain, kemudian terjadinya pada waktu yang maklum, auqatin ma'lumatin. Nah, sekarang saya mau bahaskan tentang auqatin ma'lumatin. Yang pertama, auqatin ma'lumatin itu waktu yang diketahui itu adalah usia minimal haid. Nanti walaupun ada pembahasannya, itu adalah usia minimal 9 tahun. 9 tahun dalam hitungan Qamariyah, tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi, tapi tahun Qamariyah. Itu ya. Artinya kalau dia 9 tahun, jika ada anak perempuan usia di bawah 9 tahun, misal 8 tahun, lalu dia bilang ke uminya, "Umi, saya keluar darah, saya haid." Nah, itu bukan haid, tidak dihukumi haid. Kenapa? Karena usia waktu yang maklum pada haid itu usia paling sedikit 9 tahun. Berarti kalau terjadinya kurang dari 9 tahun, itu bukan darah haid. Itu yang pertama. Kemudian waktu yang maklum itu adalah
waktu haid itu paling sedikit minimal lailan wa nahar, 1 malam dan 1 hari. Yang kalau kita jumlahkan 1 malam itu 12 jam, 1 hari itu 12 jam, berarti di total 24 jam. Berarti darah yang keluar itu minimal harus sampai 24 jam. Mau dia langsung misalnya datang darah pada saat ini, mengalir terus, pokoknya lebih dari 24 jam, itu berarti dia memenuhi syarat kedua. Atau dia keluar darah 2 jam pada saat ini, berhenti, besok pagi keluar lagi 4 jam, berhenti, besok lagi keluar 6 jam, berhenti, terputus-putus ini, ya, maka itu dihitung semua jam-jamnya. Kalau dia memenuhi 24 jam, maka berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Apa tadi syarat yang kedua? Waktu haid minimal adalah 24 jam. Nah, kemudian waktu yang maklum yang ketiga adalah masa haid terpanjang atau terbanyak. Masa haid terbanyak itu adalah 15 hari. Berarti kalau ada seseorang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, terus-menerus keluar darah lebih dari 15 hari, berarti tidak dihukumi haid semua. Ada yang dihukumi haid, ada yang dihukumi bukan haid. Nah, terakhir syarat yang keempat dalam masalah waktu adalah masa suci. Masa suci dari 1 haid ke haid berikutnya, itu minimal dia harus mencapai 15 hari. Berarti kalau dia dari haid, ini dia haid, seminggu dia mandi karena sudah habis, kemungkinan dia haid lagi, itu adalah, ini tanggal berapa ini, Bu? Tanggal dulu. Tanggal 6 ya? 7, Ustazah. Oh, tanggal 7. Berarti kemungkinan 7 ditambah 15 itu 22. Berarti kemungkinan dia haid berikutnya itu harus di tanggal 22. Berarti kalau dia sebelum tanggal 22 keluar darah, misalnya tanggal 20 dia keluar darah, padahal seharusnya masa suci 15 hari minimal, tapi di tanggal 20 dia sudah keluar darah lagi, maka itu tidak dihukumi haid. Karena apa alasannya? Karena, jadi walaupun keluar darah, iya, maka sesuai dengan definisi darah haid, haid itu bukan dilihat hanya pada, oh dia darahnya keluar, berarti hukumnya haid. Bukan begitu dalam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, keluarnya darah harus dilihat apakah memenuhi syarat-syarat waktu atau tidak. Kalau memenuhi syarat waktu, baru bisa dihukumi haid. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat waktu, maka berarti walaupun keluar darah, tidak dihukumi sebagai darah haid. Itu yang konsep dasarnya yang harus ibu-ibu tahu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Kalau misalnya ada yang bingung, boleh dicatat dulu di dicatat dulu di kolom chat ya. Saya lanjutkan dulu sekarang tentang tadi definisi haid. Jadi haid itu tadi adalah darah yang alami, bukan buatan, keluar dari rahim paling dalam perempuan dengan jalan sehat, tidak sakit, bukan tanpa sebab lain, dan terjadinya darah itu keluar pada waktu yang maklum, auqatin maklum. Jadi penjelasan saya tadi menjelaskan auqatin maklum itu kapan? Memenuhi 4 tadi ya Bu ya. Usia mungkin haid 9 tahun, Komariah. Waktu haid terkecil atau paling sedikit itu 24 jam. Paling banyak waktu haid 15 hari. Kemudian masa suci dari 1 haid ke haid berikutnya itu minimal 15 hari. Minimal, maksimalnya tidak ada batasan. Nah, kita lanjut ya, sekarang yang kedua adalah syarhut ta'rif. Penjelasan tentang definisi. Nah, ini tadi ya penjelasannya ya. Al-haidu fi syar'i yatadhammanu fi ta'rifihi arba'ata asya. Jadi haid secara syar'i ini mengandung 4 perkara. Yang pertama awal,
dari kata-kata damu jibillatin, darah alami. Maksud dari darah alami itu apa? Taqtadihil tiba'us salimah. Jadi darah alami itu maksudnya adalah biasa dialami oleh salimah. Siapa itu salimah? Salimah itu wanita yang normal, wanita yang sehat. Disebut salimah. Kalau dari kata salama berarti wanita yang selamat ya. Nah, ini kalau bahasa fikih itu berarti dia wanita yang sehat. Memang ada wanita yang sakit, ada. Nah, kalau wanita yang sakit mengeluarkan darah, maka dia bukan darah haid. Kemudian, sanian yang kedua, anahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Keluarnya darah itu berasal dari bagian aqsa, bagian paling dalam dari rahim wanita. Wal aqsa huwa ab'ad, dan bagian dalam itu adalah yang ab'ad, yang paling jauh. Terjauh dan terdalam. Nah, memang ada bagian rahim yang tidak dalam, ada. Ibu-ibu kalau belajar secara psikologisnya kondisi rahim, itu kan rahim itu kan terbentuknya ada kayak mangkok gitu ya, mangkok terbalik, corong lah, kayak corong sesuatu yang kayak corong minyak ya, minyak lampu, minyak bensin. Kalau kita beli bensin tuh mau mengisi ke tangkinya kan punya corong. Nah, rahim itu luarnya seperti corong yang bawah, dalamnya itu seperti bagian corongnya ya. Nah, haid itu tidak berasal dari bagian luar, tapi dia berasal dari bagian dalam rahim. Kenapa bisa dia dari dalam? Itu kalau kita belajar biologi, karena ketika ada sel telur yang keluar setiap bulannya ke tuba falopi sebelum rahim, lalu dia tidak dibuahi, sebelum dibuahi karena dia menunggu tamu, biasanya dia akan menebal, dinding rahim menebal. Nah, karena dia tidak dibuahi atau dibuahi tapi tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahimnya meluruh. Yang meluruh atau apa namanya meluruh ya, hancur. Dinding rahim yang menebal tadi hancur sehingga keluarlah dalam bentuk darah. Nah, darah itulah yang disebut berasal dari rahim bagian dalam dari wanita. Ya, seperti itu. Mungkin Ibu tahu ya berita viral yang guru olahraga senam yang di Asahan ya, di daerah siapa itu? Yang dia dipukul, bukan dipukul, ditendang bagian kemaluannya, lalu ternyata terjadi pendarahan. Nah, itu berarti kan keluar darah. Ini bukan bicara masalah si ibunya ya, kita bicara darahnya ini. Kan dia katanya terjadi pendarahan karena ditendangnya bagian kemaluannya. Nah, berarti kan darah yang keluar itu berasal dari rahim bagian luar, bukan darah yang keluar dari rahim bagian dalam. Maksud saya paham ini Bu ya, saya mencontohkan itu tadi ya. Kalau misalnya keluar darah karena pendarahan ditendang, itu tidak dihukumi sebagai darah haid, walaupun keluar darah. Bisa jadi ibu olahraga tadi yang pendarahan, kan pendarahannya nggak sehari ya, entah apanya lah itu yang robek ya kan, atau apanya lah yang luka, dirawat di rumah sakit misalnya, sehingga sebentar ya Bu. Ya, jadi darah yang keluar karena pendarahan, karena jatuh atau karena ditendang, itu nggak bisa dihukumi sebagai darah haid, walaupun dia keluar darah. Dia berarti tetap wajib sholat, tetap wajib melakukan itu ya. Nah, kemudian yang salisan, yang ketiga, an yakhruju ala sabilis siha min ghairi sabab. Ini keluar darah itu atas jalan yang sehat, bukan sebab lain. Kalau keluarnya darah tadi karena sebab lain, maka ini tidak hukumnya haid,
Misalnya bikhilafid dima nifas. Ini berbeda dengan darah nifas. Darah nifas sebabnya karena melahirkan misalnya. Wal istihadah sebabnya keluar darah karena penyakit. Nah, berarti kalau dia karena ada sebabnya, itu bukan darah haid. Kayak tadi darahnya keluar karena ditendang misalnya. Nah, keluar darah itu juga bukan termasuk darah haid. Jadi darah haid harus keluar pada kondisi perempuan itu dalam kondisi sehat sebagaimana biasa. Nah, kemudian Robian yang keempat, nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Annalahu awqatan maksusotan, padanya ada waktu yang khusus. Maka waktu yang khusus ini penjelasannya falahu aqallu, ada yang waktu sedikit, walahu aksar, dan ada yang waktu banyak atau paling besar, walahu ghalibun, dan ada waktu yang ghalib. Ghalib itu yang dominan atau biasanya berapa waktunya. Kama sayati insya Allah. Nah, ini akan dijelaskan nanti insya Allah. Selesai bagian kedua. Bagian pertama definisi haid. Bagian kedua penjelasan definisi haid tadi. Nah, kita masuk yang ketiga tentang aslu fi haid. Asal dari haid. Sebelum saya lanjut, ada yang mau dibahas? Belum ada ya pertanyaan. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga dari haid. Al-aslu fil haid qauluhu ta'ala. Nah, jadi dalil atau asal tentang haid itu adalah firman Allah Ta'ala. Ini baru kita bahas haid. Di mana itu di surah Al-Baqarah ayat 222. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, kepadamunya kepada Nabi Muhammad, anil mahid, tentang wanita yang haid. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang haid. Ketika itu orang-orang Yahudi kalau istrinya haid, mereka itu memisahkan istrinya dari tempat tidurnya, tidak boleh didatangi, tidak boleh ngapa-ngapain, dia dianggap sebagai najis gitu ya, kotor sekali. Dia nggak boleh kemana, tidak boleh menginjak bumi, begitu ya. Orang-orang Yahudi memperlakukan wanita-wanitanya atau istri-istrinya ketika haid. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang haid atau wanita yang haid? Nah, maka Allah menjawab dalam firman-Nya, "Qul," katakanlah, huwa azan. Azan itu maksudnya si haid itu adalah azan, kotoran. Haid itu asalnya adalah kotoran. Fa'tazilu, maka yang diperintahkan fa'tazilu dari kata azala. Kalau mungkin ibu-ibu sering dengar beruzlah, Rasulullah beruzlah. Apa itu artinya beruzlah? Apa ya? Mengasingkan diri ya. Nah, tapi kalau di sini artinya adalah hendaklah kamu menjauhi siapa nisa'a, perempuanmu atau istrimu, fil mahid, pada waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekati mereka, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Fa iza tatahharna, maka jika mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari mana saja sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang tohir, orang-orang yang suci. Nah, dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 222 tadi. Maka penjelasannya,
Fafi hadzihil ayah, maka dalam ayat ini bayanallahu ta'ala hukmal haid. Allah menjelaskan tentang hukum haid. Kemudian wa akhbarona awalan, dan kita dikabarkan oleh Allah yang pertama bin najasati damil haid, dengan hukum bahwa darah haid itu adalah najis ya. Jadi darah haidnya itu hukumnya adalah najis. Jadi secara fikih hukum darah haid itu najis ya. Nah, kalau najis berarti harus dibersihkan supaya bisa terus dipakai bekas haidnya. Ini kalau di kitab Bulughul Maram menjelaskan bagaimana cara membersihkan haid. Saya waktu belajar Bulughul Maram tuh gini, Masya Allah ya. Masalah membersihkan darah haid itu kan urusan perempuan sebenarnya. Tapi ada hadisnya gitu. Rasulullah menjelaskan bagaimana cara membersihkan darah. Jadi kalau di hadis itu dicubit 2 kali gitu bahasa di kitab itu ya. Kalau dicubit itu artinya kalau kita itu digosok itu sampai 2 kali. Jadi kalau sekali sudah kamu gosok itu tidak hilang, gosok lagi sampai yang kedua. Lalu ketika tidak lagi bisa hilang, itu adalah bekas darah yang dianggap uzur lah, kita tidak bisa membersihkannya pada saat Rasulullah di masa Rasul. Tapi kalau di masa sekarang, gampang nggak Bu membersihkan bekas darah haid? Udah ada sabun, udah ada apa lagi ya, pemutih ya. Sudah banyak jenis deterjen yang bisa membersihkan bekas darah haid ya. Berarti kalau dia najis, tidak kita bersihkan, bekasnya ya masih dianggap najis. Berarti tidak boleh dibawa sholat. Tapi kalau sudah kita bersihkan, maka najisnya sudah hilang, dianggap sudah hilang, dan bekasnya itu masih bisa dipakai untuk sholat ya. Bisa dipakai untuk yang ketika suci sudah bisa dipakai, tidak dihukumi sebagai najis lagi. Ini kenapa dianggap darah haid itu najis? Ini berdasarkan tadi firman Allah Ta'ala, Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Kemudian fikih berikutnya kepada orang yang haid adalah summa amara azwaja an ya'tazilun nisa'a fil haid. Kan ada di situ perintah Allah bagi para suami untuk menjauhi istrinya. Maksud dari menjauhi istri di sini dalam perkara haid itu adalah ya'tazilu mubasyaratan nisa fima bainas surati warukbah. Maksudnya itu adalah menjauhi wanita, mereka menjauhi mubasyarah. Kalau secara bahasa Arab mubasyarah itu artinya langsung ya. Nah, kalau secara fikih, kalau pakai kata mubasyarah itu adalah bahasa halus, bahasa sopan dari jima. Nah, apalah itu ya, bahasa fikih dari berhubungan. Yaitu maksudnya paham ya ibu-ibu ya. Nah, pakai kata mubasyarah. Jadi yang harus dihindari para suami dari istri-istri yang haid itu hanya hubungan mubasyarah saja. Yaitu penjelasannya mubasyarah nisa fima di antara apa yang ada di antara surah warukbah, di antara pusat dan lutut. Nah, itu. Jadi antara pusat dan lutut, di antaranya itulah yang tidak boleh secara langsung. Sebentar, Bu ya. Nah, itu ya Bu. Jadi yang dimaksud dengan menjauhi perempuan itu adalah hanya menjauhi mubasyarah di antara pusat dan lutut. Berarti apakah harus menjauhi istri, misalnya tidurnya jadi jauh-jauhan, satu tempat tidur sini, satu kamar sana? Enggak. Tidur bersama boleh, duduk bersama boleh,
di mobil yang sama boleh, di kereta yang sama boleh. Karena kalau orang Yahudi itu, kalau istrinya haid tidak mau tidur di tempat yang sama, duduk di tempat yang sama, berkendara di kendaraan yang sama, tidak mau. Padahal maksudnya di dalam Islam, menjauhi istri itu hanya untuk mubasyarah. Sedangkan yang lain tetap diperlakukan sebagaimana biasa. Jadi istri masih boleh masak? Boleh. Mencuci boleh? Boleh. Kita bepergian dari rumah boleh? Boleh. Hukum dari haid tadi hanya dipisahkan dari mubasyarah. Kemudian, ya, walaisa muradu bi'tizalin nisa. Jadi bukan yang dimaksud dari ayat ini adalah memisahkan wanita an-nahjuroha fil mat'am dengan memisahkan mereka tadi atau menjauhi mereka di tempat makannya, wal mashrabi di tempat minumnya, wal maskani dan di tempat tinggalnya. Jadi bukan berarti orang haid itu bekas minumnya jadi najis gitu ya. Orang haid itu bekas makannya jadi najis. Ternyata dulu fa innatil ka'adatul yahudi kama warada fil hadis. Jadi sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi orang Yahudi itu Bu yang memisahkan wanita dari bekas makannya, dari bekas minumnya dan bekas tidurnya. Jadi tidak mau sama dia kalau istrinya sedang haid. Nah, padahal maksud dari menjauhi wanita di sini hanya dalam perkara apa tadi mubasyarah saja. Selebihnya berarti dia diperlakukan seperti kondisi biasa. Nah, apa dalilnya? Dalam hal ini ternyata ketika Aisyah pernah haid, ini pernah terjadi gitu ya. Nah, ini dikatakan hadis yang pertama. An Anas, hadis dari Anas. Anal Yahuda kanu iza hadatil mar'ah fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Nah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dulu, jika istrinya haid, maka mereka tidak makan bersamanya dan tidak berkumpul dengan mereka di satu rumah. Jadi makannya nggak sama, tidurnya nggak sama, bahkan rumahnya nggak sama. Disuruh istrinya mengungsi kemana atau dia yang pergi dari rumah. Karena tadi menganggap bahwa orang atau wanita yang haid itu dalam kondisi apa tadi Bu? Tidak suci. Orang Yahudi tadi. Maka fasa ala ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-Nabi. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi. Maka turunlah fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah menurunkanlah surah yang tadi Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid. Ila akhir ayat sampai akhir ayat. Maka faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, isi hadisnya isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u itu artinya lakukanlah setiap sesuatu kecuali menikah. Nah, menikah yang dimaksud itu adalah tadi apa Bu? Mubasyarah, hubungan suami istri. Berarti selebihnya lakukanlah segala hal kecuali menikah. Itu saja yang dilarang ketika haid. Jadi menikah yang dimaksud waqaluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah, kecuali nikah itu maksudnya adalah illal wat'a, kecuali wat'a. Wat'a itu adalah berhubungan dengan istrinya. Nah, ini. Saya itu hadis dalil yang pertama. Berikutnya dalil yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis dari Aisyah. Tadi hadis dari Anas. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia pernah berkata, Aisyah, kuntu ashrobu. Jadi kuntu, aku pernah minum. Wa ana haid, dan aku sedang haid. Suma unawiluhun nabi. Jadi dia minum. Lalu setelah minum, dia memberikan gelasnya tadi kepada Nabi. Ya, si Aisyah tadi, istri Rasulullah, memberikan tempat minumnya atau gelasnya tadi kepada Nabi.
Fayashrabu, maka Nabi minum. Kalau seandainya najis kan, bekas orang haid minum itu, maka Nabi pasti ketika Aisyah minum, memberikan gelasnya, Nabi nggak mau minum kan dari gelas yang dikasih Aisyah. Ternyata Rasul mau minum dari bekasnya Aisyah, padahal waktu itu Aisyah sedang haid. Bahkan ya, wa ata'arraqul arqa, dan Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Justru bekas minumnya Aisyah itu yang dicari oleh Rasul dan minum di tempat bekas minumnya Aisyah. Kemudian wa ana haid, dan aku haid. Dibilang Aisyah kepada Rasul, aku ini haid. Gitu ya. Summa unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala maudhi'i fi. Ya. Jadi bilang haid, aku lagi haid. Setelah minum, Aisyah makan. Kemudian menyerahkan bekas makannya kepada Nabi. Maka Nabi meletakkan lagi mulutnya atas di tempat bekas mulutku di dalam. Itu kata Aisyah. Jadi paham ya Bu ya, kalau orang Yahudi tadi ketika istrinya haid bahkan tidak mau dekat karena menganggap najis. Nah kalau tadi najis, maka Rasulullah tidak akan mau makan dan minum dari bekasnya mulut Aisyah ketika dia haid. Ternyata walaupun Aisyah sedang haid, Rasul tetap mau minum bekas minumnya Aisyah dan makan dari bekas makannya Aisyah. Insya Allah ya. Berarti apakah perempuan najis di waktu haid? Yang najis bukan orangnya. Yang najis itu darahnya, bukan orangnya. Jadi orangnya dalam kondisi bersih. Karena orangnya bukan najis, sehingga adabnya ketika haid itu juga tidak perlu apa sih namanya Bu, diumbar ya. Aku lagi haid itu. Tidak perlu orang tahu. Kecuali ada kepentingannya. Itu ya. Hadis Aisyah. Nah, berikutnya bentar ya, saya lagi nyari. Nah, wa qauluhu ini berarti hadis yang lain. Aisyah yang bilang wa ata'arraqul arqa. Tadi ya. Nabi bersandar, bentar. Itu maksudnya adalah jalaluhu wa ta'alat azam ala banati Adam ikhtiaran wa betilaan wa imtihan. Ya. Jadi Aisyah berkata, Nabi pernah bersandar di pangkuanku sedangkan aku dalam haid. Jadi Nabi tidak bergerak. Waktu Nabi bersandar kepada Aisyah, Aisyah bilang, aku haid. Dan Nabi tetap berada di pangkuannya Aisyah, bahkan ketika itu Nabi membaca Al-Quran. Berarti bahkan membaca Al-Quran di dekat orang haid itu tidak menjadi masalah. Kan dianya yang haid, tapi kita kan tidak haid, atau suaminya tidak haid. Maka suaminya boleh mendekat kepada istrinya. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa seorang suami tidak boleh mengumpuli istrinya ketika dalam haid. Jika darah haid telah berhenti, kemudian istrinya mandi, barulah suami boleh mengumpulinya dengan cara yang dibolehkan syariah. Ya, itu ya Bu ya. Terakhir ini ada hadis dari Nabi kepada Fatimah binti Abi Tusyaibi Hubaisi radhiyallahu anha. Faiza akbalatil haidatu fada'is shalah.
Wa iza atbarat faghsili angkit dami wassalat. Jika datang darah haid, maka tinggalkanlah salat. Nah, ini juga dalil bahwa orang yang haid itu tidaklah dibolehkan menjalankan sholat. Jadi perintahnya kalau kamu haid, tinggalkanlah sholat. Dan jika haid telah selesai, fagsili, mandi. Kemudian mandi atau cuci dari mudarah itu, kemudian sholatlah sebagaimana yang awal. Nah, maka hikmah haidnya apa? Haid adalah perkara, tadi ya, perkara yang Allah tetapkan sebagai ujian bagi para wanita. Di dalam hadis sahih, Aisyah pernah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Inna haza amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya perkara haid ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah atas banati Adam, anak-anak perempuannya atau anak keturunan dari Adam. Itu pengenalan tentang haid dan dalil-dalil. Ya, baik, sampai di sini tentang haid. Ada yang mau kita bahas dulu, Bu? Sebelum saya masuk ke pembahasan nifas. Ini belum lengkap ya, ini masih pendahuluan dari haid. Ada yang mau bertanya, Bu? Oh iya, Ya, boleh. boleh silahkan. Tapi biar suaranya jelas, saya matikan aja kameranya Ustazah. Ya, silakan. Mati kamera bukan mati mic-nya, Ibu. Iya, Dek. Eh, Nurul mau bertanya, Kak. Kemarin, tadi kan Kakak sampaikan di awal memang menjadi pendahuluan masa haid itu 15 hari. Misalnya dari tanggal 7, 15 hari kemudiannya adalah tanggal 22, kan Kak? Nah, ini memang akan dibahas nanti, tapi ini kejadiannya baru saja gitu kan Kak. Ustazah, astagfirullah, maaf. Nah, saking gugupnya. Jadi intinya adalah kemarin itu saya pernah minum apa namanya ya istilahnya ya, pembersih darah kotor. Nah, jadi tiba-tiba keluar darah yang dimana kalau dari segi penanggalan itu jarak antara saya awal haid sampai saya itu keluar darah seperti haid itu 18 hari, Ustazah. Tapi saya pada waktu itu masih bingung. Kan memang yang kita ketahui, saya ketahui kan 21 hari atau 30 hari gitu kan. Tapi ini jaraknya dari awal haid ke saya keluar lagi darah seperti itu, uh, apa namanya 18 hari. Dan itu disebabkan karena minum pembersih darah kotor. Pada waktu itu saya sakit kulit. Nah, saya kira karena darah kotor kan saya sakit kulit itu. Nah, jadi keluar darahnya itu tidak selancar darah haid. Tapi kalau dari segi hukum, misalnya warna seperti darah haid, tapi tidak sebanyak. Nah, karena pun juga di bulan lalu saya haidnya tidak lancar. Nah, jadi saya berlogika kan ini mungkin darah kotor kali, tapi dihukumi haid nggak ya? Gitu, Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah ya, Ustazah Afwan. Itu mohon maaf, tadi 18 hari itu dari hitungan dari pertama sampai berhentinya darah 18 hari. Begini Ustazah, saya haid tanggal 1, berhenti tanggal 7. Baru Oke. tanggal 19 saya keluar darah seperti itu. Sampai Keluar darah tanggal lagi. sampai tanggal 21. Sebentar, dari tanggal 7 ke tanggal berapa? 17 tadi keluar darah lagi? 19. 19, berarti 12 hari. Oh, berarti Hitung. dihitung dari 5 berhentinya Ustazah ya? Iya, berhentinya tadi kan tanggal 7 ya. Berarti dari tanggal 7 ke tanggal 19 itu ada 12 hari ya. Ya. Kemudian keluar darah sampai tanggal dari 21.
Heeh. 19, Sampai tanggal 21. 21. Heeh. Itu tanggal 19 tadi 12 hari, tanggal 20 itu 13 hari. Pokoknya hitungnya begini ya, dari akhir tanggal 7 itu Mm-mm. mau meminum obat, mau dengan apa saja, dia kalau dalam mazhab Syafi'i ini dia tidak memperhatikan itu, yang dia perhatikan darahnya keluar atau tidak. Nah, begitu. Nah, berarti kalau sudah dari tanggal 1 ke 7 tadi sudah bersih, sudah mandi, berarti kan hitungannya itu masa suci, tanggal 7. Ke tanggal 19 tadi 12 hari masih. Artinya sekalipun di hari ke-12 itu keluar darah, dia belum memenuhi masa suci minimal 15 hari. Begitu ya. Jadi hukumnya bukan darah haid walaupun keluar darah. Begitu. Kalau Ustazah. Ya. Nah, terkecuali kan begini ya. Masa haid terpanjang tadi berapa yang kita bahas? 15 hari. Dari tanggal 1 sampai 7 itu masih 7. Berarti paling banyaknya 15. Kan gitu. Tapi kan tadi sudah berhenti. Berarti sudah selesai hukum pada haid yang pertama. Ini kan menghukumi pada haid berikutnya. Dan haid berikutnya belum sampai karena masih 13 hari. Berarti dia harus menunggu sampai masa suci 15 hari. Jadi sekalipun keluar darah di masa yang suci tadi, itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Itu ya. Bagaimana? Jawabannya sudah bisa? Alhamdulillah sudah Ustazah. Berarti sholat lah seharusnya Ustazah ya, atau mengqodoh. Salat seperti yang kita bahas di Safinatun Najah, berarti kalau dia istihadah, dia termasuk daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas. Kalau orang yang senantiasa berhadas, berarti wudhunya, sholatnya harus mualah. Yang kemarin kita bahas ya, harus mualah. Bang, tutup ini bang. Ya, demikian ibu-ibu, ada yang mau ditanya dulu? Ini tiba-tiba datang tamu, jadi pintunya terbuka, kucingnya masuk ke dalam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya tentang nifas. Assalamualaikum. Boleh bertanya Ustazah? Boleh, silahkan. Tapi Ini saya takutnya ini kecepatan nanyanya. Tapi tentang haid. Kalau nanyanya kecepatan, maaf ya Ustazah. Jadi begini Ustazah. Ketika itu tuh mau umroh. Dia keluar haid. Lalu minum obat pereda haid. Setelah itu haidnya berhenti. Nah, kemudian berhenti 2 hari, keluar 2 hari berhenti, kemudian 2 hari kemudian keluar lagi. Nah, saat 2 hari berhenti yang sebelumnya itu, apakah dia bisa sholat atau tidak? Begitu Ustazah. Nah, tentang ini ya, kalau umroh dan haji, ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya minum obat penunda haid ya. Ada kebanyakan ulama itu membolehkan dengan alasan bahwa haji umroh itu tidak terjadi setiap saat dan kemudian tadi membutuhkan dana yang besar. Nah, maka secara medis kalau kita mau haji umroh itu biasanya sudah ada konsultasi ya. Misalnya kita mau berangkat di tanggal 20. Nah, lalu kita konsultasi biasa tanggal berapa jadwal ibu haid. Jadi seharusnya kita kalau mau pergi haji umroh,
itu sudah konsultasi jauh-jauh hari. Kenapa harus jauh-jauh hari? Supaya sebenarnya pil penunda haid itu adalah pil hormon ya, Bu ya, hormon. Hormon itu berarti kan dia mempengaruhi badan kita ya. Kalau di situ mau berangkat, di situ haid lalu kita minum, itu biasanya pengaruhnya kurang optimal. Itu maksudnya saran ya. Jadi kalau mau haji umroh dan memang itu jadwal haid, biasanya kita harus konsultasi pada dokter yang ahli kapan kita bisa minum obat itu, begitu, supaya tidak terjadi haid pada bulan yang kita akan pergi haji atau umroh. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua memang sama sekali tidak membolehkan, dengan berarti kita memilih waktu umrohnya itu pada waktu kita akan suci. Gitu. Insya Allah nih kalau uangnya banyak, bisa ya kan, kalau uangnya tidak banyak, ini menjadi kendala. Nah, pertanyaan Ibu tadi, kalau dia 2 hari haid, karena minum itu 2 hari berhenti, kemudian 2 hari keluar darah lagi, 2 hari lagi berhenti. Nah, ini nanti kita akan hukumi sebagai darah yang terputus-putus. Darah yang terputus-putus, ini dalam mazhab Syafi'i ya, ini mohon maaf sekali lagi ya, dalam mazhab Syafi'i, haid itu bukan hanya dihukumi, oh darah keluar haid, darah tidak keluar tidak haid, darah keluar lagi haid, darah tidak keluar haid, tidak haid, bukan. Ini mazhab yang lain begitu. Ya hukumnya hanya kalau keluar darah haid, berarti 2 hari yang keluar darah haid. 2 hari yang tidak keluar darah tidak haid, suci. Kalau tidak haid berarti suci. Di masa suci berarti boleh sholat, boleh yang lain. Nah, itu kalau mazhab yang lain, Bu. Kalau mazhab Syafi'i, dia menghitung waktu haid bukan hanya berdasarkan keluarnya darah, tapi berdasarkan juga pada apa tadi? Waktunya. Nah, sekalipun dia terputus, darahnya tadi 2 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari keluar, itu dihukumi tetap sebagai masa haid atau waktu haid. Sampai selesai darahnya, gitu. Sampai selesai keluar semua darah. Begitu, Bu. Nah, namun ini perlu didetailin ya. Misalnya saya perlu tahu Ibu haid sebelumnya tanggal berapa. Yang tadi umroh itu tanggal berapa, berhentinya di tanggal mana saja, kosongnya di tanggal mana saja. Nanti kalau kita udah tuntas belajar kitab ini, insya Allah ibu-ibu semua bisa menghitung sendiri mana yang haid, mana yang istihadah. Itu ya, Bu, siapa nih Bu Chandra ya? Pipit ya. Pipit. Begitu Bu Pipit? Iya. Gimana? Berarti kan di mazhab Syafi'i selama itu masih 15 hari berarti itu tergolong masa haid, termasuk haid meskipun dia 2 hari tidak keluar ya Ustazah. Benar, Bu, benar. Terus itu berarti tetap tidak boleh sholat ya? Iya. Meskipun dia kalaupun dalam kalaupun Ibu sholat di hari yang tidak berhenti, memang seharusnya kan kita menunggu darah itu paling lama 24 jam. Misalnya ini kita haid, terus berhenti, kita menunggunya 24 jam. Ketika 24 jam ternyata sudah bersih, kita wajib mandi. Berarti kan kalau sudah wajib mandi, kita wajib sholat. Sudah 1 hari sholat, ternyata besoknya keluar lagi. Nah, sholat yang kita kerjakan tadi, itu dianggap tidak berdosa, tapi juga tidak mendatangkan pahala. Karena ternyata itu masih waktu haid. Kalau ternyata kita berpuasa di hari itu, di bulan Ramadan misalnya, kita tetap wajib menggantinya di hari lain, walaupun kita sudah berpuasa di hari itu. Kenapa? Karena dugaan kita sudah bersih, kita sudah mandi, ternyata darah datang lagi. Berarti kita masih masa haid. Nah, itu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Ibu yang lain ada pertanyaan? Ini di chat aja. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu-Ibu? Ya, tidak ada. Kita lanjut, Putri.
Sebenarnya akadnya sampai 9:30 nih Ustazah. Oh, akan sampai 9:30 ya sekarang ya? Iya, Oh iya. karena Oh ya, kalau tidak apa-apa sih. eh, Soalnya setelah ini kan bahasnya nifas ya. Bahasan nifas ini kan agak panjang juga. Gak apa-apa, kita lanjut di Rabu depan ya. ya, jadi mungkin karena perdana agak-agak gimana gini ya kondisinya ya. Iya, jadi 9:30 ya Ustazah ya, karena kemarin kan kalau jam 10 takutnya ibu-ibu ini agak-agak karena lama gitu ya Ustazah, jadi mungkin mengurangi rasa bosan itu mungkin nanti. Baik, Alhamdulillah, ibu-ibu, ummahatillah, akhwati fillah, untuk kajian perdana kita pada malam hari ini kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah nanti rekamannya dikirim masing-masing di grup ya, saya kirim seperti biasa. Dan untuk murojaah boleh, insya Allah di pertemuan kedua makin lebih semangat lagi nih belajarnya. Dan bagi yang belum ada bukunya, boleh dipesan melalui itu ya toko orange ya. Nah itu boleh, boleh di print juga boleh. Nanti saya tadi Ustazah sudah menunjukkan bukunya, mungkin nanti bisa difoto ya Ustazah ya. Nanti ibu-ibu mungkin bisa apa membeli sendiri gitu di toko orange gitu ya. Mana tahu mau sendiri gitu. Nah baik, Alhamdulillah kajian kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan kepada kita, insya Allah berkah ya ibu-ibu, bermanfaat. Jangan kendor ini belajarnya, tetap semangat. Dan kajian kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, illa syukran anta jazakallah khair astaghfiruka kepada Ustazah dan kepada ibu-ibu atas waktu luangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi